Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Sintayati Nafisa, ada Dina Tamara, binti Koniatur Rohmah, dan Safira Damang Purnawi Kanti yang akan sedikit mendiskusikan tentang pembangunan pedesaan dan kelembagaan desa. Pengertian pembangunan pedesaan. Menurut Sardono Sukirno tahun 2006 nomor 53, pembangunan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju arah kemajuan. Perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu. Sedangkan menurut Jahja Supriyana tahun 2000 nomor 10, pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembangunan pedesaan. Yang pertama adalah kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan trilogi pembangunan. Yang kedua ada pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, yang terakhir, meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan, deregulasi, debirokratisasi, dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya. Tujuan pembangunan pedesaan ada 4. Yang pertama, tujuan ekonomis, yaitu meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Yang kedua, tujuan sosial, ke arah pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Dan yang ketiga, tujuan kultural, dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Dan yang keempat, tujuan politis, dalam arti menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan. Next, ada sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan desa. Yang pertama, pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, lalu memperluas kesempatan dan lapangan kerja baru. Selanjutnya, meningkatkan kesehatan dan lingkungan desa melalui program kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Yang terakhir, meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai pengertian kelembagaan desa. Lembaga atau institution merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintahan desa, di mana tugas dan fungsi pemerintahan desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintah desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah termasuk pemerintah desa adalah pemberian pelayanan, pemberdayaan, serta pembangunan yang seluruhnya akan diabdikan bagi kepentingan masyarakat. Jenis-jenis lembaga di desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat 6 lembaga desa, yakni pemerintah desa seperti kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan. Yang keempat, lembaga adat. Yang kelima, kerjasama antar desa. Dan yang terakhir, badan usaha milik desa atau BUMDes. Manfaat kelembagaan pedesaan untuk pembangunan desa ada 5, yaitu penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan, penggerak prakasa, swadaya gotong royong masyarakat, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan pada masyarakat, dan yang terakhir, pengembangan kreativitas warga. Masalah yang dihadapi Indonesia dalam pembangunan pedesaan itu ada 3. Yang pertama, masih kurang berkembangnya kehidupan masyarakat perdesaan. Dan yang kedua, terbatas upaya-upaya untuk beralih ke komoditas bernilai ekonomi tinggi.
Yang ketiga, masih terbatasnya pelayanan prasarana dan sarana permukiman pedesaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai upaya yang harus dilakukan untuk menghadapi masalah pembangunan pertanian. Yang pertama adalah mencermati dinamika perkembangan pembangunan pedesaan. Ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pembangunan pedesaan di suatu desa itu berjalan. Yang kedua, peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. Ini bisa disebut juga dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga sedikit demi sedikit penduduk miskin yang ada di desa itu menjadi berkurang. Dan yang terakhir adalah meningkatkan infrastruktur pedesaan. Meningkatkan infrastruktur pedesaan di bidang pertanian misalnya adalah meningkatkan sarana irigasi, jalan penghubung ke lahan pertanian maupun ke pasar dan pusat kota. Keterbatasan infrastruktur pertanian menyebabkan sulit bagi petani untuk mendapatkan bibit, pupuk maupun obat-obatan yang digunakan untuk merawat tanaman yang mereka tanam. Begitu juga dengan pasca panen. Apabila jalan penghubung antara desa dengan pusat kota itu terbatas, maka menuntut petani untuk menjual hasil panen tersebut ke tengkulak. Sedangkan ke tengkulak sendiri itu harga yang ditawarkan lebih rendah daripada yang diinginkan oleh petani. Selanjutnya adalah modal pembangunan pedesaan. Pedesaan dalam negara berkembang sering diinterpretasikan sebagai penyumbang pendapatan negara di sektor pertanian. Sementara itu, dalam arti yang sempit, desa adalah suatu masyarakat yang mencukupi hidupnya sendiri atau swasembada. Dengan gambaran tersebut, tidak salah jika sebagian besar penduduk desa merupakan kelompok masyarakat miskin. Pedesaan adalah kawasan yang penting bagi pembangunan suatu negara, karena desa adalah pusat produksi bahan pertanian. Tetapi di desa juga terdapat berbagai permasalahan mendasar. Di antaranya adalah 60% penduduk miskin itu berasal dari pedesaan. Sumber daya manusia yang rendah juga berasal dari desa. Terdapat banyak ketimpangan pembangunan juga yang di pedesaan. Ciri penting dari penduduk di pedesaan ini adalah masalah kepemilikan tanah. Tanah masih merupakan dasar utama dari kesejahteraan dan kekuatan politik di wilayah pertanian. Dapat dilihat dari tingkat keterlibatan rumah tangga tersebut dalam aktivitas lain dan mengamati struktur pendapatan dari sumber-sumber yang lebih luas. Pendapatan yang diperoleh oleh petani itu tergantung seberapa luas lahan yang mereka miliki. Karena petani di desa lebih memilih menjual hasil panennya langsung, padahal petani dapat memperoleh nilai tambah yang tinggi saat mereka mau mengolah hasil panen tersebut. Selanjutnya adalah model dualisme ekonomi menjadi isu strategis pembangunan pedesaan di negara-negara berkembang pada tahun 1950-an. Fase pertama, tujuan pembangunan pedesaan diarahkan dari semula pembangunan komunitas ke penekanan pertumbuhan usaha kecil atau small farm. Fase kedua, pertumbuhan usaha tani kecil dilanjutkan kepada upaya pembangunan pedesaan yang terintegrasi, di antaranya melalui kebijakan transfer teknologi, mekanisasi, dan penyuluhan pertanian. Fase ketiga, pergeseran pembangunan pedesaan yang dipandu negara menuju liberasi pasar menjadi melalui kebijakan penyesuaian struktural dan pasar bebas. Fase keempat, pembangunan pedesaan diarahkan untuk penguatan pendekatan proses partisipasi, pemberdayaan, dan pelaku. Fase kelima, pentingnya penghidupan yang berkesinambungan sebagai suatu kerangka kerja yang terintegrasi dalam pembangunan pedesaan, di antaranya lewat penguatan kredit mikro, jaring pengaman pedesaan, dan peran perempuan dalam pembangunan.
dan fase keenam dan fase yang terakhir menempatkan pembangunan pedesaan sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan. Ini terjadi pada tahun 2000-an. Selanjutnya adalah sektor finansial formal dan informal. Secara umum, lembaga keuangan di pedesaan itu bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu lembaga keuangan formal, semi-formal, dan informal. Lembaga keuangan formal itu lembaga yang operasionalnya diatur dalam undang-undang perbankan dan disupervisi oleh bank sentral, berbentuk bank pemerintahan maupun bank swasta. Yang kedua adalah lembaga keuangan semi-formal. Lembaga ini tidak diatur dalam undang-undang perbankan, tetapi disupervisi dan diregulasi oleh agen pemerintah selain bank sentral. Dan yang terakhir adalah lembaga keuangan informal. Lembaga ini beroperasi di luar regulasi dan supervisi lembaga pemerintah, berisikan kegiatan-kegiatan yang benar-benar di luar kelembagaan keuangan resmi yang seringkali tidak tercatat. Ciri penting dari lembaga keuangan formal dan semi-formal adalah tipe kesepakatan dalam bentuk sistem kontrak yang berisi tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Misalnya, persyaratan agunan, modal pembayaran, dan sanksi bagi pihak yang ingkar terhadap kesepakatan. Sedangkan lembaga keuangan informal itu bersifat sangat cair. Hubungan antara kreditor dan debitor itu bersifat personal, dan nyaris tidak ada persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Dengan karakteristik tersebut, lembaga keuangan informal lebih mudah dan lebih bisa diterima oleh masyarakat pedesaan. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya, di mana di suatu negara lembaga keuangan formal secara operasional diatur dalam undang-undang perbankan dan disupervisi oleh bank sentral. Lembaga keuangan tersebut biasanya bank pemerintah maupun bank swasta. Untuk bank semi formal adalah perbankan yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi disupervisi dan diregulasi oleh agen atau lembaga pemerintah selain bank sentral. Terakhir, lembaga keuangan informal beroperasi di luar regulasi dan supervisi lembaga pemerintah atau negara. Sektor keuangan informal bukan berarti tidak legal, hanya saja lembaga keuangan ini tidak regulasi dan tetap legal. Untuk khususnya pada sektor pertanian, setidaknya terdapat 3 sumber kredit informal di wilayah pedesaan. Yang pertama adalah pemilik tanah bagi penyakap, yang kedua petani penggarap bagi buruh tani, dan yang ketiga adalah pelapas pinjaman pedesaan atau rentenir atau tengkulak. Akibat hubungan yang erat antara misalnya penyakap dan pemilik lahan, menjadikan pihak yang pertama tidak hanya bergantung secara ekonomi kepada pihak kedua. Oke, selanjutnya adalah sistem finansial di sektor pertanian, khusus petani tebu. Salah satu pilar penting yang mendukung proses produksi petani adalah ketersediaan sumber modal atau kredit. Dalam kasus petani tebu, faktor kredit menjadi penting karena karakteristik tanaman tebu yang berbeda dengan tanaman padi dan sayur-sayuran yang lain, yaitu waktu tanam yang lama, yaitu 12 bulan, areal yang lebih luas, rata-rata lebih dari 2 hektar, dan biaya bibit atau pupuk yang besar. Dalam kasus petani tebu di Indonesia, pemerintah sudah mendesain bantuan kredit kepada petani tebu yang melibatkan pihak pabrik dan koperasi agar petani tebu dapat memperoleh modal. Sumber kredit petani tebu dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kredit yang berasal dari gula atau yang berasal dari pabrik gula atau KUD, yang uangnya berasal dari program pemerintah yang disalurkan melalui perbankan yang ditunjuk. Jenis
jenis agunan yang diberikan sebagian besar adalah surat kendaraan bermotor, yang misalnya BPKB atau STNK, dan berupa sertifikat tanah. Hal umum yang dijumpai dalam sistem kredit di sektor pertanian adalah tidak tepat waktunya penyaluran karena birokrasi yang rumit. Agunan kredit yang harus disetorkan oleh petani membuat sebagian besar dari mereka tidak mampu mengakses kredit formal. Kelembagaan keuangan formal masih mempraktikkan tindakan manipulatif petani yang berlangsung berhubungan dengan lembaga keuangan formal. Kesulitan untuk melakukan pengembalian atau repayment karena menggunakan sistem bulanan. Oke, selanjutnya adalah desain kelembagaan sektor finansial. Persoalan lembaga keuangan di pedesaan biasanya diidentifikasikan dalam 3 aspek berikut. Yang pertama, masalah akses kredit. Akibat usaha masyarakat pedesaan yang berskala kecil menyebabkan mereka tidak memiliki aset yang cukup untuk digunakan sebagai anggunan. Yang kedua, yaitu posisi tawar dan informasi masyarakat pedesaan yang sangat rendah menyebabkan rawan terhadap praktik manipulasi dari lembaga keuangan formal maupun semi formal, seperti pengenaan bunga yang lebih tinggi dari kebijakan pemerintah maupun pemberian kredit yang sangat terlambat. Yang ketiga, informasi yang asimetris dari pemberian pinjaman atau kredit terhadap pinjaman. Setiap lembaga keuangan formal yang mempunyai keterbatasan untuk mengenali kemampuan ekonomi dan usaha dari tiap pelaku usaha di pedesaan, sehingga mereka cenderung hati-hati dalam menyalurkan kredit. Selanjutnya, kehadiran lembaga keuangan informal adalah untuk mengisi keterbatasan yang terdapat di lembaga keuangan formal dan bisa didekati dari dua perspektif. Yang pertama, pemikiran represi keuangan. Yang kedua, pemikiran strukturalis. Dalam pendekatan ini melihat munculnya lembaga keuangan informal di luar motif keekonomian. Dari fakta di atas menunjukkan bahwa kelemahan lembaga keuangan informal adalah menetapkan pelaku ekonomi skala kecil dalam posisi yang tidak setara. Oleh karena itu, isu yang harus ditangani bila lembaga keuangan informal ini hendak dikembangkan adalah memperkuat posisi pertanian pada saat berhadapan dengan lembaga keuangan informal, atau pemerintah memberikan regulasi batas bunga maksimal yang dapat dikenakan oleh lembaga keuangan informal pada debitur kecil. Dalam konteks lembaga keuangan formal, kelemahan yang paling tampak adalah persyaratan agunan yang berat dan birokrasi yang berbelit sehingga menyusahkan para petani untuk mendapatkan kredit. Lembaga keuangan formal layak dikembangkan karena memiliki kelebihan seperti pengenaan bunga kredit yang lebih rendah, serta lembaga keuangan formal juga mengajari pelaku usaha kecil membuat bisnis plan untuk bekal keterampilan. Jadi, yang harus diperbaiki dalam lembaga keuangan formal adalah masalah penurunan nilai anggunan dan pemaksaan birokrasi. Oke, selanjutnya di luar strategi itu ada 2 langkah lain yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengaitkan lembaga keuangan informal dengan lembaga keuangan formal.
Yang dimaksud asumsi ini adalah lembaga keuangan informal bisa diajak bekerja sama sebagai channeling kredit dari lembaga keuangan formal di pedesaan, tentunya dengan konsekuensi memberikan kompensasi keuntungan kepada lembaga keuangan informal tersebut. Dengan modal seperti ini, semua pihak relatif diuntungkan. Yang kedua, mendesain kelembagaan keuangan formal berdasarkan struktur atau hierarki masyarakat pedesaan. Operasi lembaga keuangan formal didesain dengan cara mengadopsi nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat lokal seperti pengembangan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Dengan cara ini dibutuhkan ketua LPD atau kepala adat kalian yang memiliki sikap jujur, rela berkorban, memiliki integritas tinggi terhadap moral, tidak cacat di masyarakat. Hal ini mengusung adat istiadat, misalnya masyarakat Bali percaya dengan keterampilan, yaitu setiap perbuatan akan menuai hasil yang sepadan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.